Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Dunia pariwisata Pariaman kembali tercoreng akibat ulah parkir liar. Sejumlah peternak sapi di Padang Pariaman menolak vaksinasi pada sapi mereka. Joki pacu Jawi pingsan saat berpacu di arena. Lagi itu tapi umum, apa lo menangkap? Tukang apa itu tapi umum dah. Dalam rekaman video yang berseliweran di media sosial, seorang emak-emak terlibat adu mulut dengan seorang tukang parkir karena harus membayar parkir sepeda motornya Rp5.000. Emak-emak tersebut tak terima karena dirinya tidak sedang berwisata di Pantai Kata. Apalagi uang parkirnya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah Kota Pariaman. Namun sang tukang parkir tak peduli, alasannya dirinya tak memungut parkir di daerah yang menjadi lokasi parkir milik pemerintah Kota Pariaman. Selain itu, daerah tersebut merupakan kampung halamannya, sehingga dia berhak memungut uang bagi kendaraan yang parkir. Karena dikecam warganet, Sabtu pekan lalu, Sekda Kota Pariaman dan Kapolres mencari tukang parkir dan mengkonfirmasi video yang beredar luas di media sosial itu. Tukang parkir mengaku jika video itu benar adanya dan dirinya memang memungut uang Rp5.000 untuk setiap sepeda motor yang parkir di daerah tersebut. Alasannya, sebagai penduduk asli, dirinya merasa berhak memperoleh pendapatan dari kendaraan yang parkir di daerah itu. Atas pengakuannya itu, Sekda Pariaman hanya memberikan teguran keras. Jika masih terjadi, maka polisi akan menangkapnya. Kita sudah melakukan teguran keras terhadap pelaku. Pelaku memang memungut parkir itu di luar areal parkir kita. Tapi kita sudah ingatkan kepada mereka terhadap parkir liar ini agar kedepannya ini tidak terjadi lagi. Karena ini akan mencoreng wajah citra wisata kita. Pemko Pariaman menetapkan biaya parkir Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagian besar areal parkir yang ada di Pariaman berada di kawasan wisata. Apa yang dilakukan warga setempat telah merusak citra Kota Pariaman sebagai daerah tujuan wisata. Sejatinya, sebagai penduduk asli di daerah itu, warga setempat harus menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung objek wisata, agar wisatawan betah dan ingin berkunjung kembali. Jika peristiwa seperti ini kembali terulang, maka miliaran rupiah anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk menunjang pariwisata akan sia-sia akibat uang Rp5.000. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ini rambut panjang. Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Bukit Tinggi tahun 2012, David Kusidi, ditangkap tim Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi Jumat pekan lalu di Jakarta. David merupakan buronan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemko Bukit Tinggi tahun 2012. Sejak ditetapkan sebagai tersangka 4 tahun lalu, David menghilang dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sabtu malam, David tiba di Kejari Bukit Tinggi setelah diterbangkan dari Jakarta. Menurut Kepala Jaksa Tinggi Bukit Tinggi, pihaknya kesulitan menangkap David karena yang bersangkutan selalu berpindah-pindah selama dalam pelariannya. Selain itu, yang bersangkutan juga sering mengubah penampilannya, sehingga menyulitkan petugas mengenalinya. Jadi dalam prosesnya ya beliau ini sudah kurang lebih 4 tahun. Kita katakan bersembunyi ya. Dulu sebagai Ketua KNPI Kota Bukit Tinggi, di mana KNPI ini menerima hibah dari pemerintah Kota Bukit Tinggi. Tersangka ini mobile, dia bergerak, tidak menetap di satu tempat. Usai ditangkap, David Kusidi akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Ahmad Muhtar sebelum dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi.
sampai sekarang karena kita belum melakukan pemeriksaan, kita belum tahu informasi tentangnya Pak. Karena memang dari Jakarta kita langsung bawa, ini belum kita dalami mengenai hal itu. Kalau secara tampak luar sekarang dalam kondisi baik, tapi kan kita harus menunggu pendapat dari dokter untuk mengenai kondisi kesehatan. David Kasidi merupakan buronan kasus dugaan korupsi penyelewengan dana hibah Pemko Bukit Tinggi melalui KONI pada tahun 2012 lalu dengan nilai 180 juta rupiah. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pelaku penipuan pengadaan sapi kurban di Bukit Tinggi yang bernama Aldi hingga kini belum berhasil ditangkap. Dengan semua petunjuk serta hasil pemeriksaan sejumlah saksi, polisi masih mencari keberadaan pelaku. Sebuah sepeda motor yang diduga kuat milik Aldi ditemukan warga terparkir di belakang anjungan tunai mandiri sebuah bank di Nagari Batipuh, Kabupaten Tanah Datar pada Kamis pekan lalu. Motor Matic warna hitam tersebut kemudian ditahan polisi. Hingga kini polisi telah memeriksa beberapa orang saksi, termasuk istri pelaku. Namun polisi belum berhasil mendapatkan petunjuk di mana keberadaan Aldi saat ini. Polisi juga belum menetapkan Aldi sebagai tersangka karena masih menggali keterangan saksi termasuk juga saksi korban. Hingga Minggu siang sudah ada 4 laporan polisi terkait dugaan penipuan pengadaan sapi kurban yang dilakoni Aldi. 3 laporan di Polsek Kota Bukit Tinggi dan 1 laporan di Polsek Tilatang Kamang. Di daerah ini, Aldi diduga melarikan uang pengadaan 1 ekor sapi senilai 19 juta rupiah. Saat ini kami dari Polsek Tilatang Kamang baru menerima 1 laporan polisi, ya, dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Untuk kerugian sendiri, harga sapi itu menurut perjanjian yang bersangkutan itu sebesar 19 juta rupiah. Laporan penipuan sapi kurban ini ditangani langsung oleh setiap polsek yang menerima pengaduan dan diawasi Polres Bukit Tinggi. Prosesnya tetap dilakukan oleh polsek. Kita membackup dari Satreskrim untuk perkara ini. Kalau untuk DPO sudah nanti kita koordinasikan, rencananya memang kita terbitkan. Namun tapi tetap kita upayakan untuk lakukan penangkapan dulu baru terbit DPO. Karena kami yakin untuk si tersangka akan segera kita amankan dan kita tangkap. Saksi yang sudah diminta keterangan sampai saat ini, Pak? Salah satunya adalah istri, rekan kerja si tersangka, dan beberapa saksi korban yang lain. Jika dalam waktu dekat Aldi tidak kunjung ditemukan, maka Polres Bukit Tinggi akan menetapkan Aldi dalam daftar pencarian orang. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Sidang lanjutan dugaan korupsi dana KONI Padang yang menjerat mantan ketuanya Agus Suwardi, Jumat siang pekan lalu, kembali digelar di Pengadilan Negeri Padang. Agenda sidang kedua tersebut yaitu pembacaan eksepsi atau pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa. Selain Agus Suwardi, 2 rekannya yakni mantan Wakil Ketua 1, Davidson, dan mantan Bendahara 2, Nazar, hadir dalam persidangan tersebut. Pada pembacaan eksepsi, kuasa hukum Agus Suwardi menjelaskan penggunaan dana KONI Padang dilakukan sesuai perintah dan arahan dari Mahyildi selaku Ketua Umum Klub Persatuan Sepak Bola Padang, sekaligus Wali Kota Padang pada saat itu. Menurut pengacara terdakwa Agus Suwardi, kliennya hanya sebagai orang yang diperintahkan dan menjalankan tugas, maka tidak dapat dipersalahkan. Ia meminta Ketua Majelis Hakim agar dapat membebaskan kliennya dalam perkara korupsi dana hibah KONI tersebut. Saudara Abin kan pada saat itu adalah Ketua KONI Kota Padang dan pelaksanaannya kan untuk kepentingan PSP Kota Padang. Di sini Pak Agus Suwardi kan hanya bendahara umum. Di sini kan ada tim administrasinya seperti sekretaris umum dan ada perintah juga dari pimpinan. Kemungkinan ketika tidak ada perintah dari pimpinan, kemungkinan Agus Suwardi mungkin juga tidak akan melakukan hal tersebut. Begitu aja. Pimpinannya siapa itu, Pak? Kalau pimpinannya pada saat itu atas nama Pak Haji Mahyildi Ansarullah sebagai Ketua Umum PSP Kota Padang. Jika pada sidang pertama ada 8 orang kuasa hukum yang membela terdakwa, namun pada sidang kedua hanya tinggal 6 orang. 2 kuasa hukum lagi menyatakan mundur karena adanya perbedaan pendapat. Tertanggal 13. Sebenarnya ini
Tadi mau saya sampaikan ke majelis, buat apa ini? Surat pencabutan ini tidak berlaku lagi karena saya 1 hari sebelum surat ini keluar sudah mengundurkan diri. Usai sidang, jaksa penuntut umum langsung meninggalkan ruangan sidang tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Sidang akan dilanjutkan Senin siang ini dengan agenda replik atau jawaban JPU terhadap eksepsi terdakwa. Dari Padang, Robiha melaporkan.